Oke, halo selamat datang kembali teman-teman di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer Cubase yang akan selalu memberikan kalian konten-konten yang tentunya berkaitan dengan musik, audio mulai dari recording, mixing sampai mastering. Dan di sini juga aku akan memberikan rahasia-rahasia atau tips dan trik dalam sebuah produksi musik tentunya. Jadi buat kalian yang baru aja mampir atau nemu channel ini, langsung aja subscribe, tidak usah ragu, karena sudah banyak yang membuktikan bahwa di channel ini tuh ya begitulah. Gitu. Oke teman-teman, mungkin aku akan selalu mengingatkan dulu untuk ya apa sih isi dari channel Ivan Pianis ini gitu, biar kalian tidak salah memilih. Jadi kalian semua pecinta musik, kalian engineer, kalian arranger, kalian komposer, mixing, mastering engineer, kalian cocok berada di sini karena semua yang berkaitan dengan musik dan audio itu lengkap di sini gitu teman-teman. Aku juga ada konten-konten cover, instrumental, aku punya original song juga. Dan seperti di video ini aku akan membahas tentang seputar dunia audio mulai dari recording, mixing sampai mastering gitu. Jadi buat kalian yang baru datang, kalian tidak salah, langsung saja subscribe gitu. Nah, oke teman-teman, di sini kita kembali lagi di segmen view mix atau review mixing teman-teman. Nah buat kalian nih aku mengingatkan lagi yang mau ikutan untuk di review karyanya atau audio kalian, kalian bisa baca di kolom deskripsi caranya bagaimana gitu. Di sana sudah lengkap dan kalian bisa langsung kirimkan file kalian. Nanti aku akan buatkan kontennya seperti ini, aku akan review dan aku akan lakukan treatment di sini langsung aku praktekkan. Jadi kalian bisa ikuti, kalian bisa tiru itu. Jadi ya langsung saja kita ke projectnya gitu. Boom. Nah, oke, di sini teman-teman, aku sudah dapat data dari siapa ya ini? Lagunya Dumes, yang lagu dangdut itu, tapi ini di cover jadi genre rock teman-teman. Nah, aku memastikan dulu nama dari pemiliknya ini adalah Raden Mas Bagus. Nah, Raden Mas Bagus Prasetya. Nah, jadi lagu ini di cover, kemudian hasilnya dikirimkan ke sini dan untuk minta di review gitu. Nah, jadi kita akan review bareng-bareng teman-teman. Kita akan bedah dari genre rock di sini. Dan aku tadi sudah sempat mendengarkan sedikit sekilas. Di sini ada metalnya juga, ada screamnya juga. Jadi ini menarik untuk kita bedah. Jadi buat teman-teman langsung aja simak videonya sampai selesai. Nah seperti biasa teman-teman, kita akan menggunakan parameter tentunya. Sekali aja yang lengkap kita pakai ini. Nah kita akan dengarkan lagunya teman-teman.
Oke. Menarik, menarik, menarik. Ini aku malas dengerin sampai akhir ya. Biasanya aku kan nggak nggak dengerin, cuman tak potong-potong ya. Tapi ini menarik untuk didengarkan full teman-teman karena banyak sekali yang langsung aku analisis tadi teman-teman. Oke, jadi aku akan review jujur ya teman-teman. Jadi ini aku itu kalau nge-review ya aku akan katakan kalau bagus ya bagus, kalau jelek ya jelek. Bukannya untuk gimana-gimana, tapi untuk menjadi lebih baik lagi menurut aku ya teman-teman. Ini opiniku gitu. Nah jadi di sini ini keren banget aransemennya, untuk musiknya keren banget, vokalnya juga mantep banget, powernya dapat sekali, bagus secara keseluruhan. Ini well sekali dari aransemennya siapa tadi, Mas Raden Mas Bayu Prasetya, wis ya itu. Nah tapi ada beberapa catatan yang aku tangkap tadi teman-teman di sini, khususnya untuk Mas Bayu. Di sini setelah aku mendengarkan fullnya, yang pertama adalah ini sepertinya overcompress. Dari drumnya kerasa banget tadi overcompress. Jadi kompresornya terlalu sesek. Jadi malah kesannya jadi apa ya, ngap gitu. Si suara drumnya itu jadi nggak bisa loss gitu. Nah kompresinya bisa sedikit dilonggarin biar tetap butuh kompresi, tetap biar kerasa kompresinya. Nah tapi jangan terlalu over. Nah caranya gimana biar ada kerasa kompresinya tapi tidak over kompres. Jadi ada bagian-bagian yang punch, ada bagian yang memang transiennya harus kerasa, itu tetap kerasa. Nah tapi di sini itu enggak, di sini itu hilang. Nah solusinya adalah buatlah satu track drum lagi, satu track stereo aja drum, dimana di situ untuk proses kompresinya. Jadi Mas Bayu punya dua track, satu track drum yang tanpa kompresi, kemudian satu tracknya lagi yang benar-benar di overcompress. Nah solusinya kayak gitu. Jadi bisa dibalancing antara sound yang masih dry atau yang ya kompresinya standar lah, nggak yang terlalu ekstrim. Kemudian di track yang kedua itu bener-bener yang overcompress, jadi kerasa kompresinya. Nah itu akan membuat ketika nanti di blend, ketika nanti di balancing lagi, itu akan kerasa, tetap akan ada kerasa kompresinya, hentakannya itu kerasa, tapi ketika didengarkan powernya itu tetap masih ada gitu. Nah tapi kalau ini tadi kasusnya drumnya itu jadi bener overkompresinya tuh enak, tapi powernya jadi hilang, power si drummernya jadi hilang, kan jadi kasihan gitu nih. Tuh, jadi nggak bisa deg 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 tak deg 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 tak gitu. Jadi malah hilang, jadi ngempos gitu. Nah, harusnya kan mantep banget gitu. Nah, tapi ini jadi lembek gitu, malah jadi meleot si drummernya kayak gitu. Nah, itu catatan yang pertama buat Mas Bayu. Nah, kemudian catatan yang kedua, aku mendengar ini itu seperti vokalnya itu karaoke gitu. Jadi antara vokal dan musiknya itu tidak match. Jadi kurang match gitu, kurang kawin. Nah, di sini kalau dari kasus yang aku tebak dari analisisku adalah Mas Bayu ini mau ngejar si vokalnya itu biar dominan, biar menonjol, biar di depan dengan cara gainnya dinaikin. Oke, itu analisisku. Nah, nanti kalau salah dikoreksi. Mas Bayu bisa komen. Jadi ini kalau dari analisisku dia ngejarnya dari level gainnya. Jadi seolah-olah benar si vokalnya itu memang di depan, memang lebih keras, memang dia bisa menonjol, tidak ketutup dengan instrumen yang begitu ramenya, dengan metal suara distorsi, dengan drum yang rame. Nah itu bagus, vokalnya itu bisa berada di depan, bisa menonjol, itu bagus. Tapi jatuhnya kalau kayak gini itu malah jadi kayak karaoke, antara vokal dan musik itu terpisah. Ini musik, ini vokal, berjalan sendiri-sendiri, tidak bisa match jadi satu.
gitu. Nah, ini. Oh, apalagi di bagian screamnya itu. Oh, padahal kalau pas solo instrumennya itu udah match banget teman-teman, udah enak. Nah, itu sudah enak di bagian situ, seluruh instrumen pengiringnya itu udah match, udah kawin banget. Tapi begitu vokalnya masuk, nah itu jadi vokalnya jadi kayak nimpa gitu aja. Kayak ini tuh ada track musik nyomot gitu dari YouTube musik karaokean, terus di take vokal, terus digabung kayak di karaokean gitu. Udah gitu aja. Jadi nggak ngeblend, nggak match gitu. Nah, itu dari kasus mungkin vokalnya terlalu kecil ketutup sama musiknya yang terlalu rame, terus gennya dinaikin kayak gitu. Nah, kalau saran dari aku adalah jangan asal naikin gen vokalnya, tapi untuk biar si vokalnya itu bisa menonjol, kita harus main frekuensi di musiknya. Ada beberapa part frekuensi di mana di musiknya, biar dia bisa dimasukin oleh vokalnya gitu. Jadi contoh kita coba pakai EQ ya teman-teman di sini. Nih kita pakai EQ. Mata kok pedes ya. Nah, ini kan udah enak banget nih. Nah, begitu di sini vokalnya. Nah, caranya adalah di bagian midnya itu kita bisa bikin reduksi untuk tempat si vokalnya. Nah, ini kan vokalnya berdiri sendiri nih kalau kita solo nih. Nih, ini suara vokal tok, tidak ada musik pengiringnya di mid. Padahal harusnya di mid itu masih ada bass, masih ada tipis-tipis gitarnya, masih ada drumnya, gitu kan? Nah, jadi ketara banget kalau ini tuh terpisah antara musik dan vokalnya. Nah, coba kita reduksi di vokalnya ya, karena ini kan udah jadi satu track, jadi kita nggak bisa bedah musiknya per instrumennya. Nah, kita coba seolah-olah kita mastering gitu deh. Nih. Nah, di sini aku coba untuk vokalnya itu aku turunin, teman-teman nih. Nah, ini kan jelas banget nih vokalnya. Kita coba agak ekstrim biar dia bisa masuk ke musiknya. Nah, ini udah lumayan bisa masuk teman-teman vokalnya. Nah, jadi nanti di track vokalnya itu Mas Bayu bisa dikurangi gennya, dikecilkan lagi. Ini terlalu up, terlalu menonjol. Nah, tinggal kalau misalkan masih ketutup, itu jangan dinaikkan gennya, tapi frekuensinya yang dimainkan. Gitu. Buatlah beberapa potongan frekuensi, misal kayak di gitar, di bass itu kan frekuensinya padat tuh di gitar itu. Nah, buatlah cekungan-cekungan seperti ini untuk gitar. Nah, biar si vokal itu bisa masuk. Nah, kemudian dibalik yang vokalnya biar dia posisinya naik gini. Nah, itu akan lebih ngeblend gitu. Ini kita lihat yang side-nya isinya apa ini.
Nah, ini kan gitarnya nih di side. Nah, coba kita balik. Di sini kasusnya kan kayak gini, kita balik. Gitarnya kita angkat, kita set, vokalnya kita turunin. Nah, ini lebih match teman-teman. Gitarnya aku balik kasusnya. Jadi gitarnya aku up frekuensinya nih. Yang ini nih. Nah, ini kan suara gitarnya. Ya kan? Vokalnya kita turunin. Ini udah lebih match banget ini. Ini kalau ini off ya. Jadi kayak terpisah antara musik dan vokalnya gitu. Tapi kalau ini di on kan, frekuensinya kita balik, frekuensi vokalnya kita turunin, frekuensi musiknya kita naikin. Nah, ini jadi kayak kita udah masuk ke proses mastering teman-teman. Kita yang mastering untuk merapikan frekuensi-frekuensi itu tadi. Nah, cara matchingnya ya gitu. Ini jadi udah enak banget nih teman-teman. Itu kemudian untuk frekuensi gitarnya juga bisa lebih dirapikan lagi, kayak di frekuensi harshnya nih 5000-an nih. Wah, ini pedes banget ini, hati-hati nih, kayak radio nggak ada sinyalnya toh. Nah, itu harus direduksi. Tuh, terus low-nya bisa kita low cut di bagian side-nya biar nggak bleber-bleber. Nah, nih gemuruh nih teman-teman. Kalian pakai headset pasti kedengeran nih. Nah, jadi balance teman-teman antara ketika vokalnya bunyi terus masuk ke bagian solo instrumennya itu nggak jumping gitu. Ini udah enak banget nih. Nah, ini hanya menggunakan satu EQ itu sudah merubah sekali teman-teman. Hanya proses EQ di sini. Apalagi kalau proses di mixingnya yang dirapikan lagi. Wow, ini udah enak banget. Jadi lebih match, lebih ngeblend lagi antara vokal dan musiknya. Nah, itu catatan yang kedua, Mas Bayu. Nah, kemudian catatan yang ketiga sebenarnya sama kasusnya seperti si vokal ini. Hanya ini terjadi di gitar clean-nya. Nih. Nah, gitar clean-nya terlalu menonjol. Nih. Nah, ini malah jadi rame gitar clean-nya, vokalnya ketika tadi frekuensinya udah tak turunin malah jadi semakin ketutup nih. Nah, hati-hati ya untuk gitar clean-nya ini, hati-hati. Jadi diturunin lagi, frekuensinya dirapikan lagi. Apalagi ini kayaknya ada shimmernya ya. Nah, ini clean-nya itu nggak bener-bener clean, tapi kayak ada efek-efeknya shimmer, ada reverbnya gitu. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai terlalu dominan gitu. Di sini tadi kerasa banget jomplangnya. Nih. Nah, tadi ya.
Eh. Nah, kan jadi jomplang banget kesininya. Nih, langsung anjlok gitu nih. Kan dari melodi clean, solo clean langsung masuk ke drive-nya nih. Nah, ini jumping banget. Ini nggak nyambung. Harusnya melodi di sini tadi terus masuk ke filler ini. Dong, itu harusnya ngalir banget. Harus bisa enak banget. Nah itu jadi kayak musiknya berjalan sendiri, vokalnya berjalan sendiri. Di sini ada lagi nih cover gitar melodi yang bagian itu tadi. Itu jadi kayak tiga cover teman-teman. Jadi kayak 3 karaoke. Tuh. Jadi berjalan sendiri-sendiri secara terpisah gitu. Kalau secara terpisah bagus untuk musiknya, untuk chordnya, bloknya udah bagus, dengan drumnya, dengan bassnya udah match. Tapi begitu masuk lead vokalnya terpisah. Begitu masuk lead gitarnya juga terpisah. Nah itu hati-hati, harus bisa lebih match lagi, harus bisa lebih ngeblend lagi gitu. Itu pendapatku gitu ya. Dari apa yang aku dengar di sini seperti itu. Nah, mungkin kalau teman-teman punya koreksi lain atau Mas Bayu punya koreksi lain, coba tulis di kolom komentar. Jadi kita sama-sama tahu, kita sama-sama belajar Mas gitu. Ini dari apa yang aku dengar itu kayak gitu. Akan lebih enak kalau misalkan frekuensinya lebih dirapiin daripada kita ngejar gain. Oh, kalau kurang kedengeran kita kerasin. Oh kalau kekerasan kita kecilin. Main di mixing itu nggak cuman kayak gitu. Dengan cara kita main frekuensi itu sudah bisa menonjolkan suatu instrumen atau audio. Contohnya vokal tadi. Vokalnya itu kurang kedengeran bukan karena dia kurang keras, tapi karena dia tertutup oleh frekuensi-frekuensi instrumen yang lainnya yang lebih tebal dari si vokalnya. Itulah makanya diciptakan EQ, supaya kita bisa menempatkan masing-masing frekuensi instrumen itu pada tempatnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi jangan asal oh gitarnya kurang kedengeran kita kencengin, oh vokalnya kurang kedengeran kita kencengin. Akhirnya kita cuman main kenceng-kencengan volume. Nah kalau kayak gitu ya kita nggak usah di mixing, kita main aja volume. Oke kurang keras, kerasin. Oke kurang kedengeran, kerasin. Yang ngapain kita pakai EQ, pakai kompresor dan lain sebagainya? Nggak perlu. Kita main keras-kerasan aja, selesai. Itu harusnya di mixer itu kita nggak perlu yang namanya ada EQ, langsung aja knob volume semua, tambah gitu. Tapi kan tidak seperti itu. Kita bermainnya tidak hanya dengan volume. Ketika vokal, oh frekuensi vokal itu ada di misalkan 300 sampai 1000 misalkan. Nah, gitar juga punya frekuensi yang sama, 200 sampai 1500 misalkan, lebih lebar nih kan, 200 sampai 1500. Sedangkan si vokalnya ada di 300 sampai 1000. Nah, kita harus bisa memilih frekuensi siapa yang akan kita tonjolkan. Kalau vokalnya itu sebagai leadernya, sebagai leadnya, maka kita akan mengalahkan frekuensi dari gitarnya. Frekuensi berapa yang kita kalahkan? 300 sampai 1000. Tempat frekuensi vokalnya kita reduksi buat cekungan tadi. Si gitarnya gimana masih bisa kedengeran? Gitarnya kan masih punya sisa frekuensi di 200 dan 1200. Kita kan cuman motong dari 300 sampai 1000 khusus untuk vokal. Kita masih punya sisa di 200 untuk gitar dan 1000 sampai 1200 untuk gitarnya.
caranya seperti itu teman-teman. Gambaran gampangnya aja kayak gitu. Ini tak kasih gambaran di sini ya. Nih, buka baru aja deh. EQ di sini ya. Biar kalian paham betul dengan konsep EQ teman-teman. Untuk menonjolkan sebuah audio itu dengan EQ itu udah sangat-sangat cukup menurutku, tanpa harus bermain volume gitu. Volume kecil itu bisa terdengar ketika frekuensinya bener gitu. Itulah kita misal bermain dengan nuansa-nuansa instrumen yang memang benar-benar tidak harus ditonjolkan. Jadi suaranya itu tipis, ada dan tiada, tapi kedengeran. Nah disitulah peran EQ teman-teman. Misalkan ya, vokal itu ada di sini. Nih, vokal ada di frekuensi ini ya, taruhlah 500. Nah ini vokal, kita boost di sini. Ini suara vokal. Nih di sini. Nah kemudian di di frekuensi 500 juga itu ada frekuensi gitar. Oke, ada frekuensi gitar. Misalkan nih, kita pasang lagi. Nah, di 500 juga ada suara gitar. Ini, di sini kita punya 2 EQ. Nah, itulah fungsinya kita mixing, teman-teman. Kita punya DAW, kita bisa pakai EQ sebanyak mungkin dimanfaatkan. Kita nggak bermain analog ya, kita nggak bermain kayak di live panggung di mana EQ-nya mungkin terbatas. Kita cuma punya 1-2 EQ. Kalau udah dipakai untuk vokal, instrumen yang lainnya harus ngalah. Kita nggak bisa EQ dan lain sebagainya. Tapi kalau di DAW kan kita mau pakai EQ 2, 3, 5, 10 kan bisa. Gitu. Jadi kita bisa bermain EQ itu sangat-sangat fleksibel. Nah, ini adalah suara vokal. Kita angkat vokalnya di 500. Sama, di gitar pun ada suara di frekuensi 500. Kalau kita sama-sama boost seperti ini, akhirnya kan bertabrakan antara frekuensi 500-nya gitar dengan frekuensi 500-nya vokal. Otomatis di sini kita mendengarnya akan kacau. Ini sebenarnya kita fokusnya mau ke vokal atau ke gitar sih. Kalau vokal kok vokalnya nggak jelas, tapi kalau gitar kok vokalnya ini tuh kayak memaksa untuk menjadi dominan. Jadi bingung. Makanya kita harus balik salah satu. Kalau ini tadi frekuensi vokalnya kita turunin, kita cut, maka gitarnya yang akan menonjol di depan, vokalnya akan tenggelam. Kalau kita balik seperti ini vokalnya naik, gitarnya turun, gitarnya akan lebih ke belakang, vokalnya akan ke depan. Jadi saling mengisi, ada yang naik, ada yang turun, tergantung mana yang akan kita tonjolkan. Nah, si gitar punya frekuensi lain, misalkan karakter gitarnya itu ada di frekuensi 600. Kita boost dia di 600 di sini. Misalkan. Nah, di sini kita boost. Karakter gitarnya dapat, karakter vokalnya dapat, tidak saling bertabrakan, tidak saling numpuk. Jadi orang denger itu, wah enak ya gitarnya, karakternya tebel. Tapi orang juga bisa, vokalnya jelas nih, artikulasinya jelas, intonasinya jelas, liriknya jelas. Itulah keajaiban dari sebuah EQ, teman-teman. Jadi kita harus bisa memanfaatkan EQ sebaik mungkin. Jangan asal kurang kenceng kita angkat fader volume. Ini kurang kelihatan, kurang kedengeran kita angkat fader volume. Nah, itu adalah cara mixing yang salah menurutku. Sekali lagi. Gitu, oke. Jadi catatanku itu aja sih untuk di karyanya Mas siapa ini tadi? Aduh, lupa terus. Mas Bayu, Raden Mas Bayu itu. Nah, catatannya itu aja. Jadi untuk keseluruhan sebenarnya instrumennya tuh udah oke, dari komposisinya udah oke banget. Cuman ketika di play bagian yang ada vokalnya, jadi vokalnya berdiri sendiri. Ketika ada lead gitarnya berdiri sendiri gitu. Jadi kurang match aja. Kalau kita judulnya mixing, ini kurang mix gitu, kurang mencampur.
gitu. Jadi bisa dirapikan lagi. Nah, semoga opiniku ini bisa menjadi masukan yang positif, bisa menjadi masukan yang bagus buat Mas Bayu dan teman-teman juga di sini yang menonton video ini. Jadi jangan salah ya teman-teman, jangan salah asal menaikkan gain volume untuk menonjolkan suatu instrumen gitu. Nah, oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja untuk review mixing dari Dumes Studio One Rock karya dari Raden Mas Bayu Prasetya. Wait, ya gitu. Jadi terima kasih buat Mas Bayu yang sudah mengirimkan karyanya. Maaf kalau ada salah informasi atau ada salah penilaian, bisa koreksi di kolom komentar gitu. Nah, semoga bermanfaat. Kalau dirasa ini masukanku cocok, bisa dipakai, bisa diterapkan gitu. Tapi kalau menurut kalian ini tidak baik untuk ditiru, tidak enak, ya udah nggak usah dipakai gitu. Oke, simple saja. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi, kalian yang mau ke audionya di review, kalian baca di kolom deskripsi. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu teman-teman. Dadah.